Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari negara Rusia apa tidak malu menyerang Ukraina sebagai negara kecil. Sudah hampir 1 bulan negara Rusia menyerang negara Ukraina. Dalam target Rusia pertama dalam waktu 4 hari dan paling lama 1 minggu, Rusia sudah bisa menguasai negara Ukraina. Di samping negara Rusia termasuk negara besar dan perlengkapan alat perangnya jauh lebih hebat dari negara Ukraina, berupa pansernya, pesawat terbang, nuklir, baik dari segi kualitasnya dan jumlahnya jauh lebih unggul negara Rusia dibandingkan negara Ukraina. Korban mati di pihak negara Rusia mencapai 15.000 orang militer, sedangkan di pihak negara Ukraina hanya 3.000 orang katanya. Karena negara Rusia kewalahan menghadapi negara Ukraina, negara Rusia minta bantuan dari negara Arab agar sukarelawannya sebanyak 15.000 orang membantu negara Rusia menyerang negara Ukraina. Negara Rusia apa tidak malu menyerang Ukraina sebagai negara kecil sampai minta bantuan ke negara Arab atas sukarelawan untuk menyerang negara Ukraina. Ditambah lagi negara Rusia minta partisipasi negara Cina dalam menyerang negara Ukraina. Negara Rusia ini hanya omong gede saja ini sebagai negara besar dan dilengkapi alat perang yang hebat-hebat. Sampai sekarang sudah lebih 1 bulan belum bisa menaklukkan negara Ukraina. Lebih baik negara Rusia dan negara Ukraina gencatan senjata dan berhenti melakukan perang. Kelihatannya kedua negara sudah mulai habis tenaganya dalam berperang tersebut, baik dari segi amunisinya, baik dari segi tenaga manusianya atau militernya sudah mulai kewalahan. Jadi apalagi perang karena perang ini baik dia menang atau kalah sama-sama rugi dari sudut keuangan dan kehancuran peralatan perang yang nilainya sangat mahal. Harapan saya negara Rusia dengan negara Ukraina lebih baik berdamai saja. Jadi lebih baik mereka berdamai daripada berperang terus. Jadi sudah lebih 30 hari negara Rusia menyerang negara Ukraina tersebut. Dan target pertama cukup 4 hari, paling lama 7 hari. Dia katanya Rusia sudah bisa menguasai negara Ukraina tersebut. Dan kenyataannya sampai sudah 1 bulan berperang tidak bisa menguasai negara Ukraina tersebut. Malah negara Rusia karena kewalahan dia menghadapi negara Ukraina, di mana jumlah korbannya mencapai 15.000 orang, sedangkan negara Ukraina hanya 3.000 orang, sampai negara Rusia minta bantuan negara Arab untuk mengirim sukarelawannya sampai mengirim sukarelawannya 15.000 orang untuk bersama-sama menyerang negara Ukraina tersebut. Apa di sini tidak malu negara Rusia? Sudah negara besar yang dilawannya hanya negara kecil, tetapi harus minta bantuan dari negara Arab terkait dengan sukarelawannya supaya ikut membantunya. Jadi yang saya lihat, sehingga kedua-duanya saya lihat sudah, padahal negara Rusia ini kan negara kuat ini, negara besar dan kuat, dan perlengkapan persenjataannya sangat canggih. Ada panser-pansernya, pesawat terbangnya, nuklirnya, banyak persenjataannya yang dimilikinya. Tetapi tidak bisa menguasai daripada negara Ukraina tersebut. Sudah mencapai 1 bulan lebih tidak bisa menguasai negara Ukraina tersebut dan masih bermasalah.
Itulah yang saya lihat di dalam negara ini. Padahal target pertama dia menyerang negara Ukraina itu cukup 4 hari katanya, atau paling lama 7 hari dia sudah bisa menguasai negara Ukraina. Tetapi kenyataannya tidak bisa dikuasainya. Malah kewalahan mereka menghadapi negara Ukraina tersebut sampai negara Rusia minta bantuan daripada negara Arab agar mengirim sukarelawannya sampai 15.000 orang ke negara Rusia bersama-sama menyerang negara Ukraina tersebut. Hal ini kan suatu perbuatan yang memalukan ini dari satu negara besar dan peralatan perangnya sangat canggih, yang sangat kuat dan tidak sebanding kekuatannya itu dengan negara Ukraina. Tetapi kenyataannya negara Ukraina tidak bisa ditundukkannya dalam waktu cepat. Malah cukup lama menundukkannya. Itulah yang saya lihat. Jadi harapan saya supaya kedua negara bergencatan senjata saja, diberhentikan perang tersebut. Karena kalau perang ini sama-sama hancurnya, baik dari segi ekonominya, baik segi alat perangnya, tidak ada enaknya. Sekarang kita lihat negara Ukraina, kotanya hancur dan lain sebagainya. Kita lihat negara Rusia, semua peralatan perangnya banyak yang rusak dan hancur, padahal nilainya itu sangat tinggi kalau dijual ke negara lain. Jadi yang saya, maka harapan saya negara Rusia dengan negara Ukraina berdamai saja. Sekian dan terima kasih.